Anda bisa mengecek ketika Hamas menyurati Presiden Jokowi pada tahun 2021. Apa yang dilakukan Jokowi? Surat dari Hamas tidak digubris. Pemerintahan kita masih mengakui otoritas Palestina yang menjadi pemerintahan. Anda bisa ke kedutaan besar Palestina yang ada di Jakarta. Pemerintahannya siapa? Otoritas Palestina itu adalah Fatah, bukan Hamas. Baik, jadi ya, pemirsa, kita akan membahas usulan Indonesia yaitu two-state solution bagi perdamaian di Timur Tengah. Apakah mungkin terwujud? Kita akan bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Tengku Reza Shah. Assalamualaikum, selamat malam, Bang Reza. Waalaikumsalam, selamat malam, salam Indonesia. Salam Indonesia. Saya sapa Pak Reza aja. Pak Reza, ini kalau bicara two-state solution yang dimaksud Pak Presiden Prabowo itu bagaimana? Benarkah yang saya simpulkan, Pak Presiden akan mengakui Israel sebagai sebuah negara jika mereka juga mengakui Palestina sebagai negara? Artinya Palestina diberikan kebebasan ruang untuk membangun negerinya. Apakah begitu yang dimaksud Pak Presiden? Kalau saya menyetir statement Bapak Presiden, beliau mengatakan recognition ya. Jadi pada saat Israel mengakui Palestina, Indonesia will immediately recognize Israel. Cuman pengertian recognize itu disampaikannya kapan dan dalam kondisi apa, ini yang harus dikomunikasikan kepada dunia. Karena pihak Israel tentunya berpikir recognition itu bisa berarti cukup Israel memberikan penjelasan lisan dan diharapkan Indonesia nanti lebih dari itu. Menyetujui secara lisan dan juga menyetujui secara dokumen hubungan bilateral. Jadi untuk itu saya sangat berharap pemerintah Indonesia memberikan penjelasan yang lebih utuh kepada dunia dan juga kepada masyarakat Indonesia. Karena ini adalah isu yang sangat panas di Indonesia. Kita juga sudah belajar dari pengalaman negara-negara di Timur Tengah yang sudah memiliki hubungan bilateral dengan Israel. Misalnya Mesir, kemudian misalnya Turki. Kedua negara ini seringkali mengeluh karena Israel itu ternyata adalah tidak bisa dipercaya, menikung dalam lipatan, dan juga selalu berbicara ingkar. Dan untuk itu saya berpikir statement Bapak Presiden ini hendaknya didalami bukan hanya secara politis, tapi juga didalami secara hukum internasional. Jangan sampai nanti pemerintahan-pemerintahan yang selanjutnya salah mengerti. Karena tidaklah berarti resiprokal itu dalam detik yang sama. Tidak. Kita selalu berpikir bahwa Palestina itu merdeka, berdaulat, bersatu, kemudian mengikuti hukum internasional sebagaimana dinyatakan dalam Montevideo Convention. Pertama, batas-batasnya jelas. Ini batasnya belum jelas. Kedua, penduduknya jelas. Penduduknya juga belum jelas. Ketiga, kemampuan memerintah. Palestina belum tentu punya kemampuan memerintah. Dan yang keempat, pengakuan internasional. Yang dimiliki oleh Palestina saat ini adalah lebih dari 140 dukungan diplomatik. Tapi dukungan diplomatik itu pun belum diberikan secara formal, belum tentu diratifikasi di dalam parlemen masing-masing. Jadi kita masih berhadapan dengan angka-angka yang benar secara statistik, tapi belum tentu benar secara kualitatif. Ya, kalau bicara soal mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan Israel diminta untuk menghargai hak tersebut bagi Palestina, pertanyaannya adalah apakah artinya Israel tidak boleh lagi menggunakan alasan mencari Hamas sehingga menggunakan itu menjadi dalih menyerang dan membuat kedukaan dan juga menjadikan korban warga Gaza? Apakah itu juga menjadi salah satu konsekuensinya, Pak Reza? Memang dalam bayangan banyak pihak di Amerika Serikat, di Israel, di Qatar, dan juga di Mesir, selalu Hamas itu dipojokkan ya. Padahal kalau kita mencoba melihat dari perspektif masyarakat Palestina, seluruh rakyat Palestina dan juga Hamas adalah freedom fighters. Dan untuk itu memang ada suatu kenyataan, bahasa Jermannya itu zweiseitlich, suatu mata uang itu bisa terlihat dari dua sisi. Satu pihak dapat dianggap sebagai pejuang, satu pihak pada saat yang sama mereka adalah teroris. Demikian juga perspektif pihak Palestina dan juga banyak negara di Timur Tengah. Israel itu selalu menggunakan dua sisi damai dan sisi terorisme. Bahkan di kalangan dunia Arab ditafsirkan bahwa
Israel itu adalah state terrorism, dan tentunya ini adalah hal yang harus dijelaskan kepada publik. Jangan hanya kita berbicara soal kemerdekaan, tapi juga harus jelas proses menuju kemerdekaan itu dan bagaimana dengan kedudukan Hamas itu sendiri. Apakah Hamas itu dibubarkan atau dileburkan atau dinonaktifkan atau bagaimana? Dan tentunya kan masyarakat Palestina lebih tahu, masyarakat dunia lebih tahu, dan kalangan-kalangan PBB lebih tahu. Karena pada saat yang sama saat ini Hamas juga melakukan berbagai kampanye untuk menuju sisi humanis dari mereka. Pak Reza, ini saya ajak Pak Reza dan pemirsa untuk melihat situasi terkini di New York, Amerika Serikat. Kita juga akan menyimak sebentar lagi ya Pak Reza, pidato Presiden Prabowo Subianto di sidang PBB ini. Termasuk juga mungkinkah ini akan menjadi momen Pak Presiden untuk menjelaskan secara detail apa yang disampaikan tadi two state solution itu, Pak Reza? Tepat sekali, ini merupakan panggung yang terbaik bagi Indonesia dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam forum ini akan terlihat bahwa beliau akan berbicara bukan hanya situasi saat ini untuk Palestina, tapi juga akan melihat perspektif bagaimana sisi-sisi dunia secara geoekonomi, secara geopolitik, dan secara geomiliter. Dan tentunya akan ada ide-ide beliau yang merupakan kelanjutan dari ide-ide Bung Karno pada minggu yang sama tahun 1960 dalam sebuah dokumen berjudul To Build the World Anew. Dan tidak mustahil Pak Prabowo akan menggunakan semangat itu untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia senantiasa siap menjadi penghubung, menjadi komunikator dari lintas-lintas peradaban, termasuk juga saya perhatikan reformasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Ketika Pak Presiden menyampaikan two state solution, kita semua tahu bahwa Indonesia selalu mengutamakan Palestina menjadi negara berdaulat, merdeka, bisa membangun negerinya sendiri, tapi statement dari Pak Presiden mengungkapkan bahwa Indonesia bisa saja mengakui Israel sebagai sebuah negara. Nah, pernyataan ini apakah memang menjadi solusi yang mau tidak mau itu harus diajukan, atau sebenarnya bisa saja kita tetap saja mengakui Palestina tanpa mengindahkan keberadaan Israel, Pak Reza? Kalau kita perhatikan statement dari Presiden terakhir, itu kelihatan bahwa Indonesia berusaha menjadi penengah. Pandangan kita terhadap Palestina adalah sama dengan pandangan kita terhadap Israel, walaupun batin kita adalah bersama masyarakat Palestina. Di mana dikatakan Indonesia akan turut serta menjamin kemerdekaan Israel dan juga kemerdekaan Palestina, dan juga menjamin bahwa tidak ada pihak-pihak yang mengganggu kedua negara itu. Tapi ini kan baru statement politik, belum ada job description, belum ada job specification dari aktor-aktor lain. Bahkan dari pihak Indonesia sendiri kita masih menunggu bagaimana langkah-langkah Indonesia kalau sekiranya pertemuan di PBB minggu ini hasilnya adalah seperti biasa. Apakah nanti akan berlanjut hal yang sama untuk tahun depan? Tapi kalau kita melihat tokoh-tokoh dunia dalam panel seminggu terakhir itu mengatakan bahwa kemerdekaan itu saatnya sekarang. Janganlah kita lagi berbicara tentang prosedur, pastikan segerakanlah kemerdekaan itu. Dan untuk itu dunia juga sudah mengkritik. Hamas punya salah, Israel juga punya salah. Dan untuk itu yang terbaik adalah yang terbaik adalah semua negara fokus ke sini. Jadi janganlah momentum ini hilang begitu saja. Yang menarik ketika Pak Presiden menyampaikan pidatonya tersebut, banyak yang standing applause, banyak pemimpin-pemimpin negara tadi menyampaikan apresiasi dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo. Ini sejalan dengan begitu banyak reaksi warga dunia, Pak Reza, yang melakukan aksi unjuk rasa untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Apakah memang ini adalah sebuah tolak ukur, langkah awal di mana dukungan dunia kepada Palestina itu semakin berkembang dan akan semakin besar? Benar. Kalau kita perhatikan teks yang dibacakan oleh Presiden kita, maka teksnya itu dimengerti sekali oleh masyarakat di dunia. Kata-kata kuncinya demikian menyentuh perasaan, kata-kata kuncinya adalah hal yang mereka lihat sehari-hari, dan juga mereka melihat ini adalah pertaruhan terbesar bagi Indonesia yang selama ini menentang habis-habisan Israel, dan ini Indonesia menunjukkan kartunya. Sekiranya Anda benar-benar tulus mengakui kemerdekaan Palestina, maka kami juga akan berbuat yang sama untuk Anda. Dan untuk itu, ini adalah kalimat yang harus dijelaskan lebih lanjut, karena ini baru keputusan eksekutif ya. Karena bagaimanapun juga harus disetujui oleh Parlemen Indonesia, dan juga hendaknya dimengerti juga oleh masyarakat Indonesia. Jangan sampai suatu kebijakan yang baik itu tidak dimengerti oleh berbagai pihak, sehingga berdampak kepada kepemimpinan nasional. Kalau bicara
global dulu Pak Reza. Mengapa warga dunia, ini kalau saya bisa bilang ada transisi perubahan. Tidak sedikit yang tadinya sebenarnya pro-Israel, kemudian sekarang beralih untuk melihat yang terjadi di Palestina. Mengapa ada pandangan yang berubah dari warga dunia? Saya lihat ada di Italia, di Perancis, di Inggris, semuanya sudah mulai mendukung kemerdekaan Palestina. Mengapa ada perubahan itu Pak Reza?